Ya, teman-teman, kita akan membahas emiten XL ya untuk Axiata ya, XL Axiata untuk harga wajarnya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang berikan komentar, yang mengkritik juga terima kasih teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak akan bermanfaat. Yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih atas donasinya. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah berkomentar juga luar biasa, yang telah mendoakan juga saya juga terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas. Ini ada Axiata kuartal 4-nya sudah keluar. Tadi sudah disinggung sebentar teman-teman ya. Nah, kita langsung aja teman-teman ya. Saya menggunakan metode PR rasio sama PBB. Jadi ada dua metode ya. Ini dia bagian dividen nggak? Oh, bagian dividen ya tahun 2024 nih ada 48 perak. Kita juga akan analisa berapa sih besarnya dividen teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk net income-nya ya kuartal 4 dari 261 ke 502, artinya peningkatannya sangat luar biasa ya. Hampir istilahnya hampir satu kali lipat teman-teman ya. Jadi dari 261 ke 502 itu luar biasa, peningkatan bagus teman-teman. Kita revenue juga coba lihat 8,4 ke 9,03, artinya peningkatan secara revenue juga bagus. Jadi ini penjualannya luar biasa teman-teman si XA ini. Terus bagaimana kuartal 3-nya kemarin 360, 292 ada penurunan, 450, 480 ada peningkatan, 201 ke 531. Jadi kuartal 1, kuartal 2 sama kuartal 4. Hanya satu kuartal aja ya ada penurunan, ya biarin aja teman-teman ya. Setiap usaha pasti ada yang namanya naik turunnya. Tapi kenaikannya luar biasa teman-teman ya. Kita lihat untuk revenue 8.1 ke 8.3, tapi kuartal 3 bagus teman ya untuk peningkatan revenue-nya 8,2 ke 8,6 juga bagus, 7,5 ke 8,4 yang meningkat, dari 8,4 ke 9,030, artinya secara revenue ini meningkat luar biasa teman. Untuk EPS ada peningkatan, ya ada peningkatan dari 96,82 perak ke 138,56 perak. Maka kita akan hitung berapa sih harga wajarnya. Tapi sebelumnya teman-teman perhatikan untuk PR rasionya. PR rasionya 16,24, ini mahal apa tidak? Perhatikan untuk rata-ratanya di 22. Berarti kalau ke 16 ke 22 sekitar 6 kali lagi teman-teman. Artinya posisi sekarang murah teman-teman ya dibanding rata-rata selama 3 tahunan ya. Untuk harga bukunya hemat, untuk PBB-nya 1,13. Dia bagian dividen, kalau dia bagian dividen cenderung masih standar teman-teman ya. Kita cek rata-rata selama 3 tahun di 1,19. Artinya kalau sekarang 1 titik berapa tadi? 1,113 ya, berarti ini cuma sedikit doang teman-teman ya. Dari 1,19 berarti cenderung agak lumayan murah juga teman-teman, cuman tidak di bawah harga 1 teman-teman dari PBB 1 ya. Terus untuk harga bukunya 1985, sekarang 2250 ya, wajar lah teman-teman ya karena bagian dividen. ROE-nya 6,98 ya, artinya kecil, 6,98 kecil teman-teman ya untuk ROE-nya. Coba untuk DER-nya, wah DER-nya luar biasa teman-teman, 1,77 nih. Ini sudah hutangnya luar biasa, udah melebihi ekuitasnya. Hati-hati secara ekuitas ini sangat tidak baik teman-teman ya. Hutangnya soalnya sudah melampaui ekuitasnya ya. Equity-nya 26,06 triliun ya, sekarang hutangnya 46, artinya sudah 1 kali lipat ya dari hutangnya, atau 2 kali lipat kali hutang, minimal kan 0,5. Kalau 0,5 kan setengah daripada equitiesnya itu hutang, nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah 1, sekian 2, wah udah. Kecuali bank ya, kalau bank memang harus banyak DER-nya itu harus gede teman-teman, minimal di angka 8, 9 itu udah bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya, berapa sih harga wajar daripada XL Axiata ini. EPS-nya ada 13856, 138.56 dikalikan PR rasio rata-ratanya berapa? 2225 ya. 22.25 sama dengan di 3082. Kalau sekarang harganya 2250, masih ada sekitar 750 lebih tuh, sekitar 800 poin lagi teman-teman untuk mencapai harga wajarnya. Jadi ini saya di 3.000-an di sini teman-teman. 3.000 berapa? 3.000 pas ya? 3.080.
3080 tengahnya 29. Nah, berarti di atas sedikit teman di sini nih ya. Nah, di arah sini nih. Ini area untuk kenaikan 3000-an teman-teman, 3100 lah teman-teman ya. Kurang lebih 3100. Saya menarik ke angka 2300, di atasnya ada enggak? Nih saya menarik ke angka 2400 aja teman-teman ya. Jadi teman-teman terserah tuh mau percaya sama yang mana ya, mau percaya sama equity atau harga berdasarkan harga candle juga silahkan aja teman-teman. 2500, 2400 juga ada ya. Asal sampai ke 2500 aja teman pengawalannya ya. Jadi kalau teman-teman kamu pingin ke 3000 ya silahkan aja ya. Nah, kita akan catat nanti di sini. Terus untuk harga wajar berdasarkan PBB kita butuh yang namanya harga buku 198507. 1985.07 dikalikan PBB-nya berapa sekarang? 1.19 sama dengan di 2300 teman-teman. Jadi terserah teman-teman tuh mau percaya sama PR ratio ataupun sama PBB ya. Kalau saya masih percaya sama PR ratio teman. Kenapa? Kalau PR ratio cenderung dia berhitung berdasarkan EPS-nya, pendapat yang diterimanya teman-teman ya, yang tertuang teman-teman. Tapi kalau saya selain daripada PR ratio, saya juga mengandalkan dari kenaikan berupa si kepala merah. Nah, kepala merah saya itu menunjukkan sama gap ya. Biasa ini kepala merah sama gap itu biasa saya terdeteksi sama saya di angka 2500 teman-teman. Di sinilah target kenaikannya ya teman-teman ya. Teman-teman kalau yang tahu ketika saya nandain, cek aja teman-teman kalau ingin tahu saya nandain di angka 2500 ini, cek tanggal 21 bulan 10 tahun 2024 ya. Cek aja di situ. Saya sudah membuat videonya atau enggak tanggal 23/01 nih saya bikin juga teman-teman videonya ya. Oke, teman-teman, setelah ini kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut untuk selanjutnya. Untuk menghitung dividennya ya, perkiraan dividen. Payout ratio-nya 35,08. Jadi kita kalikan aja 13856 138.56 ya. Dikalikan berapa ini tadi? 35.08. 35.08%. Nah, ini rata-rata dividennya sekitar 48 teman-teman ya. Lebih tinggi atau kurang lebih sama teman-teman ya. Kurang lebih sama 48 teman-teman ya. Dari dari perkiraan ya 48 sekitar samalah 48 perak teman-teman ya. Untuk kalau dikali 3508 ya. Nih ya. 13856 dikali 35 ya. Nah, kita satu lagi perbandingan ini 48.60 dibagi dengan ini teman-teman, EPS tahun lalu ya 96.82 96.82. Nah, kalau saya cenderung suka dengan yang ini teman-teman ya, dibanding dengan payout ratio yang yang kemarin ya. Saya cenderung suka di sini teman-teman ya. 50.19 berarti tinggal dikalikan aja teman-teman 138 138.56 ya. 56 dikalikan 50.01 50.1% sama dengan 69 teman. Jadi kurang lebih seginilah teman-teman. Mungkin ini baru perkiraan, ingat ya, ini baru perkiraan teman-teman ya. Nanti aslinya itu nanti teman-teman ketika RUPS ya, aslinya seperti itu. Jadi teman-teman ini hanya perkiraan aja. Terus kita tulis di sini teman. Kita tunggu tulis di sini dulu sebentar teman-teman ya. Kita pause dulu sebentar ya. Nah, teman-teman sudah ya, sudah saya pindahkan ke sini ya. Di kuartal 4 harga wajar berdasarkan PR ratio 3082, berdasarkan PBB 2362. Perkiraan dividennya 48 dan 69. Kalau sekarang dikalikan kurang lebih sama kali ya. 48 dibagi harga sekarang berapa? 2250. Pas banget ya 2250 ya. 2250 sama dengan sekitar 2%-an dong teman-teman ya. Ya sekitar 2%-an kalau kita kalikan dengan yang 69
Coba 69 di sini kita ganti 69 ya. 69 di sini. 69 kita kasih enter sekitar 3%-an ya. Ya, antara segitulah teman-teman, antara 2% sama 3%-an teman-teman kalau teman-teman ngambil sekarang gitu kan. Nah, seperti yang suka saya bilang teman-teman, ketika sebuah emiten LK-nya yang berikutnya itu baik teman-teman, dia suka ada akumulasi daripada seorang Bandar Poren, dan terlihat jelas di sini Bandar Poren sudah akumulasi sejak tanggal berapa nih? Sejak tanggal 15 November. Jadi kemungkinan untuk di-up-nya ke angka 2.500. Jadi teman-teman terserah nih mau berdasarkan harga wajar PR rasio ataupun PBP, ya terserah teman-teman, ataupun kalau saya mengadakan si kepala merah sama si gap ada di angka 2.500 teman, terserah teman-teman tuh ya mau ngambil yang mana gitu, itu hak daripada teman, atau punya teman-teman punya perkiraan sendiri gitu, terserah teman-teman gitu kan, karena hak untuk membeli ataupun menjual itu hak teman-teman. Saya hanya memberikan pemikiran saya yang saya tuangkan dalam bentuk video ini teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan dengan adanya harga wajar membuat kita sebenarnya percaya diri teman-teman ya, kalau wah saya punya harga nih 2.200 gitu kan, akan kemana, akan ke 3.000. Kenapa, dari mana hitungnya? Saya menghitung berdasarkan PR rasio. Saya lebih percaya sama PBP 2.300. Akan kemana nih si XL ini? Ke 2.300. Dari mana? Saya menghitung berdasarkan PBP gitu, bisa ya seperti itu. Kalau ada yang suka ngitung dividen, dividen kali 10 ya, ini berapa katanya harga wajarnya? 48 perak dikalikan 10 cuma berarti sekitar 4.800 ya. 480 ya. Cuma 480 perak teman-teman ya. Kalau ini 69 kali 10 sekitar 690 perak gitu. Artinya kalau berdasarkan dividen teman-teman, harga wajar berdasarkan dividen ini cenderung mahal banget ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan di 3 garis ini teman-teman, emang di sini dalam posisi dia downtrend teman, tapi kedowntrendnya itu suka menimbulkan kenaikan. Makanya saya bilang ada yang lagi downtrend itu kenaikannya tidak lebih daripada gunung sebelumnya. Mulai di sini kan ada gunung tapi tidak bisa dilewati lagi area sini. Ada sini ada gunung tidak bisa dilewati kan di sini. Nah, kecuali sini sudah mulai bisa di up teman. Kenapa? Karena ada gunung yang kecil sudah mulai bisa dilewati. Nah ini pertanda dia akan uptrend. Apa tandanya? Perhatikan ini step-stepnya. Jadi ini diperkirakan 2.500 itu sangat mudah sekali teman-teman, apalagi ke angka 3.000. Bahkan teman-teman kalau menarikkan ke angka 3.000 aja ini bisa. Kenapa? Karena secara step 1, step 2, step 3, step 4-nya sudah mulai terbentuk. Dan si gunung-gunung ini sudah mulai terlewati teman-teman ya, sudah mulai terlewati. Beda ketika di sini teman tidak pernah melewati gunung sebelumnya. Kalau ini sudah mulai bisa dilewati gunung sebelum, itu pertanda bisanya uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi nanti di updatean emiten punya teman-teman sendiri di jam 18 sampai jam 20 ya. Sekarang malam teman-teman ya. Untuk update emiten-emiten yang punya teman, kadang saya suka malam. Kenapa? Karena mungkin saya juga punya kesibukan tersendiri juga. Nanti langsung kita update lagi lah teman-teman ya. Kita bikin permudah semuanya teman-teman ya. Karena investasi kita juga tidak sampai triliunan teman-teman ya. Mungkin hanya ratusan juta atau miliaran, itu sangat kecil teman untuk di bursa kita ini. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Tapi kita harus belajar teman-teman ya. Belajar dari hal yang terkecil teman-teman. Kita untung 1 lot, 2 lot, 3 lot itu sangat luar biasa. Kalau teman-teman sudah menghargai semua yang kecil-kecil teman-teman, jadi ketika teman-teman nanti dapat modal yang besar, untung yang kecil pun bisa dihargai dengan luar biasa teman-teman. Makanya mulai dari sekarang menghargai keuntungan yang kecil 1%, 2% itu kita hargain teman-teman ya. Biarkan orang lain sampai 30%, 100%, 200%, bahkan sampai 1000% silakan aja ya. Yang penting kita step by step, jangan kita pingin sesuatu itu hal yang instan teman-teman ya. Mie aja harus digerebus dulu teman-teman ya, harus dibuka dulu, tidak langsung bisa dimakan gitu kan. Bahkan sesuatu hal yang bisa dimakan juga harus dibuka dulu teman-teman. Makanya teman-teman, kalau kita istilahnya berada di bursa pinginnya instan, tidak akan mungkin teman-teman ya. Ya kan, teman harus belajar. Apakah rekomendasi itu baik? Baik, asal teman-teman ketika rekomendasi lihat cara dia mendapatkan emitennya bagaimana. Di situ teman-teman belajar dari dia.
Ya, jangan sampai teman-teman hanya nerima aja tanpa mau belajar untuk dari mana dapat emiten ini gitu. Hitungannya seperti apa? Ukurannya seperti apa? Nanti teman-teman bisa mempelajari itu. Nanti teman-teman bisa menganalisa sendiri. Kan sebaik-baik orang itu ada yang bermanfaat dan sebaik-baiknya orang itu yang mau belajar, teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar, istilahnya dia akan mendapatkan kemajuan. Suatu kaum itu tidak akan berubah apabila kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Artinya teman-teman harus merubah diri teman-teman sendiri gitu kan. Oke, teman-teman, segitu aja yang bisa saya sampaikan, mungkin kelamaan closingnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.